Hi everyone. Today we are going to present about SPSS. Basically, SPSS is a tool that helps us process and analyze data more easily and quickly. Instead of doing everything manually, we can use SPSS and get a correct result in a simpler way. Before starting the Zoom, allow us to introduce ourselves. My name is Rodianti Saliha. My name is Nabilatul Afifah. My name is Suci Hayati. My name is Muhammad Alif. My name is Fazia Maulini. In this presentation, I will show you how to use SPSS from entering data to understanding output. Okay, let's go the Zoom. Ayo. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bab 4, yakni tentang uji validitas dan reliabilitas. Nah, kami akan menjelaskan tentang 4.1, yakni uji validitas. Tahukah kalian, uji validitas berkaitan dengan permasalahan apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena ini memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur? Apabila instrumen yang digunakan valid, berarti instrumen tersebut memang benar-benar dapat mengukur fenomena yang diteliti secara tepat. Nah, pengujian validitas menggunakan metode analisis korelase produk momen dengan cara menguji korelase antara skor masing-masing butir pertanyaan yang digunakan dengan total skor. Apabila butir pertanyaan berkorelase signifikan dengan total skor nilai signifikan lebih kecil taraf A, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah cara pembuatan uji validitas. Yang pertama, aktifkan menu variabel view pada pengaturan variabel. Oke, setelah itu, beri nama variabel yang mewakili masing-masing butir pertanyaan. Berarti, pada variabel tersebut kita tandai satu butir pertanyaan dengan x1.1, butir pertanyaan kedua kita beri nama x1.2, begitupun selanjutnya sampai x1.6. Sampai pertanyaan ke-6, yakni x1.6. Susah jangan ini. Nah, setelah itu kembali ke data editor, ke data view, dan masukkan skor masing-masing butir pertanyaan. Nah, berikut merupakan nilai skor masing-masing dari butir pertanyaan. Nah, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa uji validitas adalah menghitung korelase antara masing-masing butir pertanyaan dengan total skor butir pertanyaan. Artinya, kita membutuhkan variabel total skor yang diperoleh dari penjualan nilai skor tiap-tiap butir pertanyaan. Dalam hal ini, hasil penjumlahan disimpan dalam variabel baru, yakni X1. Nah, cara pembuatannya yakni klik menu transform, kemudian klik compute variable. Nah, pada target variabel, kita isikan X1 sebagai variabel total score. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan pindahkan pointer ke menu numeric expression. Isikan perhitungan yang akan dilakukan dalam hal ini, karena kita akan menjumlahkan nilai masing-masing variabel, maka kita harus menggunakan perintah terlebih dahulu, yakni perintah sum. Setelah itu, baru kita masukkan variabel-variabel tadi. Ketik sum, klik. Ini? Yes. Kemudian koma, klik X1.2, begitu seterusnya. Koma, begitu seterusnya. Sampai akhir. Setelah itu, akhiri dengan tutup kurung. Kemudian klik OK. Nah, pada Windows, maka akan tertera di situ ya. Di SS. Selanjutnya, perhatikan pada window data editor. Akan dihasilkan variabel baru nih, sebagai hasil penjumlahan skor X1.1 sampai X1.6. Nah, untuk melakukan analisis korelase melalui perintah, kita klik Analyze, kemudian masukkan correlate, yes, and then kita klik bivariate, kemudian Ctrl A. Nah, and then kita pindahkan ke tabel variables. Setelah itu, centangkan persen. Jika sudah tercentang, kita biarkan saja. Kemudian kita akhiri dengan klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Output analisisnya akan seperti ini.
Jadi, pengujian validitas dilakukan pada masing-masing butir item pertanyaan, sehingga dalam uji validitas perlu diperhatikan nilai koefisien korelasi masing-masing butir dengan nilai total skornya. Misalnya, nilai korelasi antara butir X1.1 dengan X1 total merupakan hasil uji validitas untuk butir 1. SPSS menyajikan hasil analisis korelasi secara matrik, baris, dan kolom, sehingga cara melihat nilai koefisien korelasi dapat dilakukan dari baris ke kanan atau dari kolom ke bawah. Nilai koefisien korelasi antara butir X1.1 butir 1 dengan X1 total adalah sebesar 0,130 dengan nilai sig 0,536. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa butir Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa butir 1 X1.1 tidak valid. Kemudian pula untuk butir-butir yang lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan kami terkait 4.1 yakni uji validitas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk option 4, tepatnya pada bagian 4.2 dengan judul uji reliabilitas. Untuk langkah pertama yang kita lakukan pada variable view, kita pilih analyze. Selanjutnya di scale reliability analysis. Nah, untuk pada bagian ini kita klik Ctrl A untuk memindahkan semua ke items. Oke. Untuk bagian model kita pilih alpha. Scale labelnya kita kosong. Untuk bagian ini kita kosongkan, lalu kita klik oke. Baik, selanjutnya ini adalah hasil dari uji reliabilitas. Mari kita cek untuk kesamaannya pada bagian reliability. Untuk case validnya 25 100%, sama untuk reliability statiknya. Oke, baik teman-teman, ternyata tadi ada kesalahan pada bagian blok tadi yang ada di sini. Untuk bagian X1 tidak di blok, pindahkan ke label item, tetap di sebelah kiri. Dan untuk hasil dari uji reliability sudah bisa dipastikan sama dengan yang ada di job sheet. Untuk item statistik, reliability statistik, dan case processing summary itu sama. Baik, untuk item totalnya sudah sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. So, the conclusion is SPSS is a powerful tool that help us analyze data efficiently and accurately. Through this presentation, we have learned how to perform descriptive statistics, comprehensive tests, validity and reliability tests, as well as regression analysis. These methods are very important because they allow us to transform raw data into meaningful information and support better decision making. As shown in our analysis, each method has its own purpose and plays a crucial role in understanding data. We hope that this presentation has helped us gain a better understanding of how to use SPSS in real research situation. I am Nadla Lafifa. I am Suci Hayati. I'm Muhammad Alif. I am Radiatu Soliha. I am Fauzia Maulini. Thank you for your attention. And last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.